Assalamualaikum Masuk warahmatullahi nggak pakai suaranya? wabarakatuh. Ya. Grup ini adalah saya Tengku Said Mudakari Al-Kusyasi, pemimpin dari grup ini, menyampaikan perbedaan saya dengan Kiai Imad adalah satu sisi dalam proses Kiai Imad membatalkan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Saya mengakui Alwi bin Ubaidillah atau bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dan keluarga mereka disebut dengan keluarga Ba'alawi. Dalam antitesis saya hanya berbeda itu. Kiai Imad membatalkan Ubaidillah, sementara saya mengisbat Ubaidillah sebagai Ba'alawi karena mereka adalah keluarga Ba'alawi. Adapun Habib-Habib ini ya bukan Ba'alawi ya. Mereka itu ternyata Bamirbat. Jadi Bamirbat ke atasnya belum bisa dipastikan sebagai keluarga Ba'alwi karena anak cucu Alwi munqarif, nggak ada keturunan Alwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu. Jadi Tengku Qori sekarang berhaluan lagi bahwa saya Ba'alawi atau Habib-Habib sekarang ini bukan sebenarnya Ba'alawi, namun Bamirbat. Artinya Muhammad Sohimirbat gitu ya. Jadi artinya kok jadinya pelin-pelan gitu loh. Mana kemarin beliau juga katanya mendukung Ba'alawi, Sohih, Alwi bin Ubaidillah sampai hari ini, namun Habib-Habib yang sekarang ini bukan Ba'alawi, namun Bamirbat. Nah, monggo Pak Kiai. Saya jawab pakai kaidah aja begini. Ida sabatus syai bizamanin yasbutu bidawamihi. Apabila sesuatu telah tetap pada suatu waktu, maka tetaplah dengan keberlangsungannya. Kalau dari dulunya putus ya putus, kalau dulunya nyambung ya nyambung. Entong jadi putus nyambung sehingga lagu masih Tuan Qori teh. Iya, jangan bernarasi, sih pakai kaidah atuh. Kaidah usul fikih ke, kaidah sekarang usul hadis ke, usul nasab, usul tarikh, ayo kita ngobrol. Gampang yang begini mah, nggak setuju mah nggak apa-apa gitu. Jangan pakai ilmu, jangan pakai narasi. Kira-kira kemungkinan Bani Mirbat yang belum terverifikasi, ya belum terverifikasi, karena belum terverifikasi berarti berarti tidak bisa dipastikan, berarti masih zon, bukan dalil qot'i, nggak bisa diomongin atuh. Kalau sudah ada isbat, sudah ada sekarang verifikasi dengan penelitian yang ketat, oke, baru ngomong. Ya mancan ge pasti encan, naon encan geus diomongkeun, Tuan Qori mah balegah. Kaidah itu sebagai alat biar kita bisa mendekati dan memahami fakta yang sebenarnya. Contoh, saya kasih lagi kaidahnya. Kullu ma'in qata'a aw suka fi silati fa innahu laisa bibainatin qat'iyatin. Setiap yang terputus atau diragukan silsilahnya, maka ia bukan bainah qat'iyah, maka dia bukan bukti yang kuat, bukan bukti yang pasti. Setiap perkara yang terputus, sekali lagi, atau dilakukan silsilahnya, maka ia bukan bainah qat'iyah. Sekarang saya balikin. Coba kasih sama saya bukti. Setiap yang terputus dan yang dilakukan silsilahnya itu adalah bainah qat'iyah. Coba kasih buktinya. Kalau nggak ada, berarti kaidah ini benar 100%. Kan gampang jawabannya. Ya, betul. Ya. Kullu ilmin yahtaju ila rawin aw wasitin bihi yasilu ilmu ilal mutalaqdi. Setiap ilmu membutuhkan perawi atau perantara yang dengannya ilmu itu sampai kepada penerima. Ila mutalaqihi, sampai kepada penerimanya. Jadi perawi itu sangat penting, Kang.
Orang tahu cuman perawi itu adalah orang yang menerima berita kemudian menyampaikannya lagi. Udah selesai. Oh nggak begitu. Oh dalam buku saya mah dibahas dalam tafsir Baiha ini, dalam tafsir brutal intelektual Hanasti ini. Nih saya kasih tahu nih beberapa. Sekarang perawi sebagai jembatan pengetahuan dan spiritual. Perawi adalah penghubung vital yang mentransmisikan pengetahuan dari sumber asli ke generasi berikutnya. Tanpa mereka, banyak ilmu, terutama yang bersifat lisan, akan hilang di telan waktu. Mereka memastikan bahwa setiap detail, nuansa, dan konteks dari suatu ajaran atau penemuan dapat sampai kepada penerimanya dengan akurat dan utuh. Garis bawahi, dengan akurat, dengan utuh. Tugas siapa? Tugas perawi. Ibarat jembatan dari masa lalu ke masa kini, dan seterusnya. Perawi itu butuh apa? Minimal butuh 4. Integritas, kejujuran, daya hafal, dan ketelitian. Perawi adalah 4 kunci. 4 kunci utama yang berusaha untuk menjaga kemurnian yang diwariskan. So, kebayang sekarang apa? Perawi, lamun pohoan, nggak kuat daya hafalnya, ngurangan we terus yang disampaikannya. Ini sohe. Tapi lengkap enggak? Enggak, jadi masalah. Kalau sekarang berita tidak lengkap, akan membuat sekarang sebuah penafsiran atau interpretasi yang berbeda. Sekarang, integritasnya bagus, jujur, daya hafalnya kuat, tapi nggak teliti. Harusnya ini sebetulnya belum selesai riwayatnya. Karena tidak teliti dia bawa, beda lagi penafsirannya. Jadi nggak gampang jadi perawi itu. Saya teruskan. Perawi itu bukan hanya penyampai ilmu, Kang, melainkan pewaris spiritual yang membawa beban suci, menghubungkan hati umat dengan sumber kebenaran ilahi. Mereka adalah perantara rohani yang menjaga agar warisan ini tetap hidup sebagai ibadah. Perawi menghubungkan pengetahuan ilahi dari nabi, dari sahabat ke jiwa-jiwa para pencari, memastikan transmisi yang tak hanya akurat, tapi juga membangkitkan ruh dan dari kelalaian. Mereka menjaga agar ilmu tak terputus, seperti jembatan yang membawa air zam-zam ke padang gersang. Menyirami iman generasi berikutnya dengan hikmah yang mencerahkan hati. Baru 1 perawi. Saya nerangin kayak begitu. Masih banyak ini. Tentang penjelasan para perawi. Jadi nggak bisa. Semua orang butuh perawi. Ulu ilmin yahtaju ila rawin, bahwa setiap ilmu butuh perawi, nggak bisa pakai perawi mah. Dari zaman Ahmad Al-Muhajir abad 3, tiba-tiba sekarang muncul di saat saya Ali Sakron abad 10, ya kan begitu. Perawinya mana? Tiba-tiba nyebutin anaknya jadi 4 ceritanya, namahan Ubaidillah itu dalam 11 disiplin ilmu yang saya pelajari, yang saya buat bukunya, kan ini kajian ilmiah, bukan kajian fitnah. Lain 100%, 1.000.000% itu anak orang lain itu. Ubaidillah itu bukan anaknya Ahmad Al-Muhajir, bukan. Anak orang lain itu mah. Anak siapa? Teuing atau anak siapa? Tanyakeun we. Pakai agak meneliti itu ya. Iya kan, dalam kaidah yang lain dikatakan ida sakotol aslu sakotol furu, di mana sekarang puncaknya rungkat, bawahnya rungkat. Ida batal syai'un batal ma fi domnihi. Di mana sebuah perkara sekarang batal, maka batal pula semua yang terdapat di dalamnya. Ya sekarang riwayat hidupnya batal. Kalau sekarang punya kemuliaan batal, punya anak istrinya batal, punya keturunannya batal, ya semua batal aja. Jadi para ulama bikin kaidah itu nggak main-main, nggak heureuyeun, karena akan disesuaikan dengan fakta. Ini kaidah ini benar nggak? Cek di faktanya, di lapangannya, dengan apa? Dengan cara verifikasi yang teliti dan ketat. Itu. Makanya saya paham kenapa sekarang Kiai Imad dari setahun ini terus ya digoncang terus ya di video-videonya semua. Bahkan sampai banyak kiai-kiai Jawa Tengah, Jawa Timur, yang lain juga. Nah, cenah Kiai Alawi masa adem ayem cenah, nggak ada yang ganggu gugat gitu. Mereka bingung mau dari mana masuknya, nggak ada celah. Karena ilmu nasab itu beda dengan kajian rijalul hadis, dengan tobako, dengan usul hadis, dengan usul fikih, dengan usul tarikh, dengan usul nasab.
Levelnya beda tuh, nggak sama. Makanya kajian kiamat gampang digoyahkan, gampang digugat. Kajian saya nggak bisa, susah. Makanya saya mah siap. Ayo, siapa aja. Mau orang Balawi dalam negeri, oke. Luar negeri, hayu. Saya nggak jadi masalah. Makanya kalau mau bicara nasab, harus apal dulu hakikatnya. Apa hakikatnya? Hakikat dari nasab itu adalah leluhur yang kita bicarakan. Leluhurnya ada enggak? Kalau leluhurnya enggak ada, enggak perlu bicara nasab, atuh kan. Buat apa capek-capek? Ya. Kumaha sih? Iya, setahun hayu we ngabas teh bolak-balik dakok di dinya we. Balik deui kasih ubed. Makanya saya langsung ke puncaknya. Ahmad Al-Muhajir, ada enggak orangnya? Ya orangnya nggak ada. Kalau nggak ada, ngapain juga sekarang dibahas nasabnya? Jadi Balawi itu siapa atuh? Kalau orangnya, ya nggak tahu atuh. Tanyakeun we pada rumput yang bergoyang gitu kan lah. Betul. Oke, baik teman-teman. Ini kan kayak Alami juga menemukan metode baru ya. Ini juga sepertinya ada pembahasan lagi Pak Kiai. Ini dari Tuan Kori juga katanya menemukan metode juga nih. Kita akan dengarkan baik-baik, nanti akan dikomentari oleh Kiai Alawi gitu ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk nggak pakai suaranya? Ya. Ini adalah saya Tengku Sayyid Mudakari Al-Kusyasi, pemimpin dari grup ini, menyampaikan perbedaan saya dengan Kiai Imad adalah satu sisi dalam proses Kiai Imad membatalkan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Saya mengakui Alwi bin Ubaidillah atau bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dan keluarga mereka disebut dengan keluarga Ba'alawi. Dalam antitesis saya hanya berbeda itu. Kiai Imad membatalkan Ubaidillah, sementara saya mengisbat Ubaidillah sebagai Ba'alawi karena mereka adalah keluarga Ba'alawi. Adapun Habib ini ya bukan Ba'alawi ya. Mereka itu ternyata Bamirbat. Jadi Bamirbat ke atasnya belum bisa dipastikan sebagai keluarga Ba'alwi karena anak cucu Alwi munqarid, nggak ada keturunan Alwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu. Jadi Teguh Kori sekarang berhaluan lagi bahwa saya Ba'alawi atau Habib sekarang ini bukan sebenarnya Ba'alawi, namun Bamirbat. Artinya Muhammad Sohimirbat gitu ya. Jadi artinya kok jadinya pelin-pelan gitu loh. Mana kemarin beliau juga katanya mendukung Ba'alawi, Sohih, Alwi bin Ubaidillah sampai hari ini, namun Habib yang sekarang ini bukan Ba'alawi, namun Bamirbat. Nah, monggo Pak Kiai. Pak Kiai. Saya jawab pakai kaidah aja begini. Ida sabatus syai bizamanin yasbutu bidawamihi. Apabila sesuatu telah tetap pada suatu waktu, maka tetaplah dengan keberlangsungannya. Kalau dari dulunya putus ya putus, kalau dulunya nyambung ya nyambung. Entong jadi putus nyambung siga lagu kemasi Tuan Kori teh. Iya, jangan bernarasi, sih pakai kaidah atuh. Kaidah usul fikih ke, kaidah sekarang usul hadis ke, usul nasab, usul tarikh, ayo kita ngobrol. Gampang yang begini mah, nggak setuju mah nggak apa-apa gitu. Jangan pakai ilmu, jangan pakai narasi. Kira-kira kemungkinan Bani Mirbat yang belum terverifikasi, ya belum terverifikasi. Karena belum terverifikasi berarti tidak bisa dipastikan, berarti masih zon, bukan dalil qot'i, nggak bisa diomongin atuh. Kalau sudah ada isbat, sudah ada sekarang verifikasi dengan penelitian yang ketat, oke, baru ngomong. Ya mancan ge pasti encan, naon encan geus diomongkeun, Tuan Kori mah balegah.
Berarti ini Pak Kiai, artinya apa disebutkan Tuan Kori ini, beliau mengakui Ba'alawi itu turunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, kata beliau gitu kan. Cuma Habib sekarang ini bukan Ba'alawi sebenarnya yang dia kira gitu kan, berarti kan Bamirbat. Nah, Bamirbat ke atas ini siapa gitu yang jadi pertanyaan gitu kan, sedangkan dalam literasi kitab-kitab Ba'alawi itu Bamirbat itu kakeknya apa Fakim Mokodam gitu loh. Ini kok jadi sebuah kontradiksi, artinya apakah Tuan Kori sekarang akhirnya mengakui juga tesis segi imat karena nggak dianggap oleh Ba'alawi, atau seperti apa malah dia menyalahkan Habib sekarang bukan Ba'alawi tapi Bamirbat gitu loh Pak Kiai. Mungkin seperti apa Pak Kiai ini? Wah, nggak tahu saya mah kalau pikirannya Tuan Kori mah gitu nggak jelas lah. Kalau saya mah nggak peduli lah, pokoknya dia Ba'alawi mau kemana juga nasabnya, pokoknya mah nggak nyambung ke Nabi Muhammad, titik udah selesai gitu aja kalau saya mah.